Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Gulungan rahasia lontar yang tersimpan di dalam laci rahasia di bawah kaki patung diketahui seorang penyusup. Siapakah penyusup itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Yaksa telah tiba di desa Umbul Dadi senja hari, menjelang tersungkurnya mentari di kaki langit. Temaram telah mengurung desa kecil itu. Beberapa rumpun nyiur bergerak-gerak lamban diusik angin sepoi-sepoi. Sejak gurunya pergi bersama pendekar Slebor untuk memburu kotak berukir yang dibawa sepasang datuk karang, Yaksa tidak pernah menjumpai gadis yang disukainya di desa Umbul Dadi yang termasuk wilayah kerajaan Buleleng. Tanpa izin Ki Lantagaini, dia tak berani pergi meninggalkan pondok kecuali untuk urusan penting. Setelah kepulangan Ki Lantagaini beberapa hari lalu, Yaksa baru bisa mendapat latihan jurus-jurus bela diri lagi, sekaligus bisa meminta izin untuk menemui gadis pujaannya. Jika seseorang bertanya pada Yaksa tentang perasaannya saat ini, pasti akan dijawab lantang kalau perasaannya amat berbunga-bunga. Siapa yang tak senang jika hendak menemui orang yang dicintainya? Tak begitu lama berjalan memasuki desa, Yaksa akhirnya tiba di depan sebuah rumah gubuk sederhana yang bersih dan nyaman. Disitulah pujaan hatinya tinggal. Makin dekat dengan gubuk itu, hatinya makin berbunga-bunga. Bahkan jantungnya jadi bertalu-talu keras. Baru saja pemuda itu hendak memijakkan kakinya di anak tangga pondok, telinganya menangkap dua orang sedang berbincang-bincang di dalam. Entah apa yang dibicarakan. Yang diketahuinya, suara itu dari seorang pria dan wanita. Yaksa jadi curiga. Dengan sangat hati-hati, dinaikinya tangga satu persatu. Lalu, dari celah pintu, ia mengintip ke dalam. Benar, memang ada seorang pemuda yang sebaya dengannya sedang bercakap-cakap bersama seorang wanita. Pemuda itu baru kali ini dilihatnya. Jadi, sama sekali Yaksa tak mengenal. Kalau yang wanita sudah dikenalinya betul. Dialah gadis yang selama ini mengusik hatinya. Yaksa jadi makin penasaran. Sewaktu gadis pujaan sedang berbicara dengan wajah mesra, Yaksa jadi cemburu. Hatinya langsung terbakar. Terlebih, waktu gadis itu mempersilahkan pemuda di depannya untuk mencicipi rujak dengan mesra. Lama tak berjumpa. Sewaktu hendak berjumpa, malah menyaksikan pemandangan yang menyakitkan. Betul-betul sial. Yaksa memaki dalam hati. Saat itu pula pemuda itu merasa mendapat saingan. Bagaimana tidak? Pemuda yang dilihatnya di dalam sana ternyata lebih tampan. Memang selama ini Yaksa hanya baru jatuh hati pada gadis itu. Dengan kata lain, cintanya masih seperti bertepuk sebelah tangan. Apa mungkin ini salahnya juga? Dia jadi bertanya pada diri sendiri, mengapa tidak segera mungkin mengutarakan isi hatinya pada gadis itu. Yaksa jadi tak peduli. Pokoknya hari ini dia jadi jengkel bukan main.
Sambil membanting langkah pada anak tangga, ditinggalkannya rumah panggung ini dengan bersungut-sungut. Di dalam rumah panggung, terdengar tawa dua anak muda yang pecah sepeninggalan jaksa. Gadis itu terkikik kecil sambil menutup mulutnya dengan sebelah tangan, sedang sang jejaka tertawa renyah. Di tangannya masih terpegang semangkuk rujak degan. "Dasar orang usil," ujar gadis itu. Dengan rambut panjang ekor kuda, matanya yang berbulu lentik masih sedikit menyimpit karena menahan tawa. Kulitnya yang agak kecoklatan menjadi terlihat manis ditutupi kebaya Bali berwarna biru muda. Namanya Idayu Wayan Laksmi. Sedangkan pemuda di hadapannya tak lain dari Andika alias Pendekar Slebor. Tonton video playlist Darah Pembangkit Mayat. "Dikiranya kita sedang berbuat yang macam-macam barangkali," timpal Andika ikut meledek orang yang baru saja mengintip. Sebenarnya, biarpun jaksa sudah begitu hati-hati melangkah di anak tangga, tapi telinga yang terlatih Andika tetap sanggup menangkap suara geraknya. Tapi karena yakin tidak berbahaya, Pendekar Slebor membiarkannya saja. Idayu Wayan Laksmi pun diberitahu Andika kalau ada seseorang mengintip mereka. Mulanya, Idayu Wayan Laksmi takut, tapi dia diyakini kalau orang di luar itu tidak berbahaya. Akhirnya, mereka berkesimpulan kalau orang di luar tadi hanya mau husil. Tawa kedua anak muda itu terpenggal ketika Ketut Regek, adik Idayu Wayan Laksmi masuk. "Mbok, apa tak tahu kalau tadi beli yaksa datang?" tanya Ketut Regek seraya menghampiri Andika dan Idayu Wayan Laksmi. Idayu Wayan Laksmi menyahut. Matanya malah dikerjap-kerjapkan pada Ketut Regek, memberi isyarat agar tutup mulut. Dia tidak mau kalau Andika sampai tahu tentang pemuda dari Tabanan yang jatuh hati padanya. "Mbok, cacingan ya?" tukas Ketut Regek. "Aku bilang beli yaksa datang, kok Mbok malah mengedip-ngedip seperti itu?" "Siapa itu yaksa?" tanya Andika. Jadi ingin tahu Idayu Wayan Laksmi mencegah mulut ceriwis Ketut Regek yang berkicau lebih lanjut. Tapi sayang, mulut lincah anak muda tanggung berbadan kurus itu lebih gesit. "Dia orang dari Tabanan yang naksir Mbok Laksmi beli Andika," tutur pemuda tanggung bertubuh kurus ini acuh tanpa rasa bersalah. Mata Idayu Wayan Laksmi mendelik kesal, tapi Ketut Regek justru mendelik lebih besar lagi. "Oh ya?" goda Andika pada Idayu Wayan Laksmi. "Tapi aku lebih suka kalau beli yang jadi kekasih mbokku," ucap Ketut Regek. "Ah, aku sendiri lebih suka menjadi sahabat mbokmu. Ya tentu sahabatmu juga." Pandangan Idayu Wayan Laksmi kontan terjatuh ke lantai. Kepalanya tertunduk dalam, menyembunyikan wajah yang mendadak berubah mendung. Dia sungguh tidak suka mendengar pernyataan Andika barusan. "Hanya sahabat?" Idayu Wayan Laksmi berbisik dalam hati. "Hanya sebagai sahabat? Kau kenapa Laksmi?" usik Andika menyadari perubahan sikap Idayu Wayan Laksmi. "Beli hanya ingin bersahabat dengan Mbok sih," gas Ketut Regek. "Mbok Laksmi kan berharap Beli menjadi kekasihnya. Apa Beli tidak naksir pada Mbok? Padahal Mbok kan jegek, kata orang Bali. Banyak pemuda yang jatuh hati pada Mbok, tapi belum ada seorang pun yang bisa membuatnya bertekuk lutut. Beli kok malah menolaknya." Ketut Regek terus menyerocos panjang-panjang, seperti tidak sempat mengambil napas. Tapi niatnya yang hendak menyambung ucapan terhadang isak tertahan Idayu Wayan Laksmi.
Andika dan anak muda tanggung itu agak terperangah. Belum lagi, Pendekar Slebor sempat menanyakan kenapa Idayu Wayang Laksmi terisak. Daranan Ayu itu sudah menghambur ke belakang rumah. Tubuh Idayu Wayang Laksmi langsung menghilang di balik kerai terbuat dari anyaman kulit rotan. Suara tangisnya masih tertinggal di ruangan tempat Andika dan Ika Tutregek duduk saling menatap. Apa ucapanku tadi sudah menyinggung perasaan Mpok? Tanya Ika Tutregek seperti bergumam pada diri sendiri. Andika menyahutinya dengan gelengan. Bukan karena tak tahu kenapa hati Dara itu terkoyak, tapi karena merasa berdosa pada Idayu Wayang Laksmi. Selama ini, tanpa disadari Andika telah memberi harapan pada gadis itu. Dan pemuda ini tak pernah mengatakan kalau dirinya tidak bisa mencintai Idayu Wayang Laksmi. Tentu saja Idayu Wayang Laksmi yang selama ini berharap walaupun sampai kapan. Biar ku temenin dia, Gek, ucap Andika. Aku ikut beli. Ini karena salahku juga. Kau tetap di sini saja, cegah Andika. Ika Tutregek tetap bersikeras. Bisakah Andika, sang pendekar Slebor, menyembuhkan hati yang remuk Idayu Wayang Laksmi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.